Cara memberi makan kepada ruh diri sendiri. Pembahasan tentang raga, sukma dan nyawa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar salah satu video Pak Yai di YouTube yang menjelaskan tentang manusia terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu raga, sukma dan nyawa. Pertanyaan saya, apakah sukma dan nyawa juga butuh makanan sebagaimana raga yang butuh makan dan minum? Jika sukma dan nyawa butuh makan dan minum, maka bagaimanakah caranya memberi makan pada sukma dan nyawa? Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 3 komponen pokok pembentuk manusia. Jadi manusia ini terdiri dari 3 komponen pokok. Yang pertama raga atau tubuh, yang di dalam bahasa Arabnya disebut jasadun atau badanun atau jismun. Yang kedua disebut sukma atau jiwa atau spiritual, dalam bahasa Arabnya disebut nafsun. Yang ketiga nyawa atau roh atau rohani, dalam bahasa Arabnya disebut ruh atau ruhun. Jadi raga, sukma dan nyawa, jasad, nafas dan roh. Ketiga komponen ini membutuhkan makan dan minum, serta sama-sama membutuhkan siraman. Hanya saja makan dan minumannya berbeda-beda. Makanan jasmani berbeda dengan makanan rohani. Makanan intelektual juga berbeda dengan makanan spiritual. Makanan dan minuman untuk sukma atau nafas dan nyawa atau roh adalah iman, ilmu dan amal ibadah. Iman, ilmu dan amal ibadah yang soleh, terutama ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa. Ketiga makanan ini telah dirangkum dalam satu kegiatan, yaitu sholat. Sholat, karena di dalam sholat sudah ada zikir, doa, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Coba perhatikan, mulai dari berdiri, sudah membaca takbir Allahu Akbar, setelah itu membaca doa istiftah atau iftitah, itu zikir dan doa. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu sunnah membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Bahkan di dalam sholat sudah ada minumannya bagi sukma dan nyawa, yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat itu laksana air penyejuk yang mampu mendinginkan keadaan dan suasana panas. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan bersalamlah kalian kepada beliau dengan suatu salaman. Jadi solawat dan salam ini ibarat minuman yang sangat menyejukkan. Rasulullah orang yang sudah sempurna, tidak butuh apa-apa. Tetapi mengapa Allah perintah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk membaca solawat? Karena ibarat gelas Rasulullah sudah penuh, kemudian ditambahi lagi air, maka akan tumpah, dan tumpahannya itu akan menjadi minuman bagi orang yang membaca sholawat itu sendiri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika sukma atau jiwa atau nafsun dan nyawa atau roh tidak diberi makan dan minum serta siraman rohani, maka tidak langsung protes di dunia.
Seperti protesnya raga. Raga itu kalau nggak dikasih makan langsung keroncongan perutnya. Tubuhnya kalau nggak disirami langsung gatal-gatal. Tetapi sukma dan nyawa itu akan protes ketika masuk ke alam barzakh. Sudah masuk ke kuburan baru protes. Itulah bahayanya. Jadi nyawa rohani kita itu kalau tidak diberikan siraman tidak langsung protes. Justru menjadi keras dan kaku. Karena rohaninya menjadi keras dan kaku, hatinya pun menjadi keras dan kaku, akhirnya sulit menerima nasihat. Tetapi nanti setelah masuk kuburan, protes, ingin dapat siraman. Rohnya kelaparan dan kehausan. Inilah bahayanya. Karena roh atau nyawa itu sebelum ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim sang ibu, di dalam jabang bayi atau janin yang ada di dalam perutnya sang ibu, maka roh atau nyawa itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai roh, kamu akan saya masukkan ke dalam tubuhnya si jabang bayi si fulan atau janinnya fulan, bagaimana? Kemudian Allah meminta persaksiannya kepada roh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Qalu, para roh itu mengatakan bala, iya. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi atas itu. Karena roh sudah mengadakan perjanjian dengan Allah sebelum ditiupkan ke dalam janin, maka tatkala roh itu sudah menyatu dengan raga tubuh manusia kemudian lahir ke muka bumi, biasanya banyak orang yang lupa dan lalai. Sehingga kelak di yaumil qiyamah mereka akan mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami tentang perjanjian ini, perjanjian dengan Allah ini ghafilin, yaitu termasuk orang-orang yang lalai, lupa. Adapun tentang bagaimana keadaan roh dan juga eksistensinya roh, maka Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85 telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anir ruhi, tentang roh. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu dari alam amar, dari alam amarnya Tuhanku. Jadi perintah urusan Tuhanku, dan tidaklah diberikan terhadap kalian minal ilmi, dari ilmu pengetahuan, illa qalila, kecuali sedikit. Tetapi sedikit ini ukuran Allah. Kalau untuk ukuran manusia banyak sekali. Sehingga banyak manusia yang memahami tentang hakikat roh dan kehidupannya. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barokah. Wallahu a'lamu bishawab.